How are you? Amen. How are you, bro? Puji Gimana kabar Tuhan. lu semua? All good semua, Dan? All good, man. All good semua ya. So good to see you again, bro. So good. Yes, been a while. Been a while and it's a great honor for you to be here di Sims Home. Emang gue Wow, ngadain ini setiap hari privilege. Selasa jam 8 malam and hoping bahwa ini bisa menjadi berkat for many people juga yang bisa nonton atau bahkan nanti nonton di IG feed juga. Karena Betul. banyak orang yang sebetulnya nonton setelah ini yang I saw from the view and all those things and it has been a blessing for many. Dan hari ini gue percaya akan menjadi berkat juga karena we have this amazing exciting guy. Woo! Lo tau Sika. gak lo poster lu itu orang pikir tuh gua pakai kumis. Wah, I think we have a lot in common ya. Iya, mereka pikir gila Jess, sejak kapan lu pakai kumis kayak begitu segala. Ada yang ngomong lu kayak Queen, Freddie Mercury. Gitu segala. Nanti gue pengen nanya sama lu mengenai hal ini juga, kenapa lu taruh tuh foto, ya kenapa give it to me that photo. But anyway, I'm gonna start right Sure. away. First of all, I'm gonna introduce, welcome to everyone sekali lagi to join the Sims Home. And sekali lagi kalau kalian ada pertanyaan atau apapun, nanti feel free untuk kalian tulis di komen yang ada. Just write anything. Kalau kalian ada pertanyaan, nanti tengah jalan kita juga bisa stop and kita bisa jawab pertanyaan itu bersama-sama. But we have an Yes. amazing guest and his name is Pastor Danny Gamadi. And dia tuh, he's a pastor, associate. You're associate pastor atau pastor yang di sana? That's right. You're the Associate pastor, associate pastor di Bright Community Service. Itu is a church di Central Park. Dia juga author, amazing author yang memberikan yang menulis buku mengkhotbahkan Mazmur Ratapan. Gila, dalam banget. Dan yang satu dalam banget terkesan mengkhotbahkan Mazmur Ratapan, satu lagi bukunya Hotter Than Gossip. Ini kesannya kayak buku-buku teenage bro yang kayak Gossip Girl, das itu semua kayak tetot banget. Terkesannya tetot padahal nggak tetot sama sekali. I'm blessed so much by dua buku itu. Dia juga alumni daripada STT SAAT juga, Sekolah Teologi. Dan not just that, dia juga ngambil doktoral bidang preaching and teaching di Knox Theological Seminary di Florida. Wow. Tapi sayangnya dia udah a married man, guys. Jadi kalau kalian masih single, lihat nih kok orang kayak Freddie Mercury kayak keren banget. He's a married man. And how many kids do you have, bro, sekarang, bro? 1 daughter. 1 daughter. Lu nggak planning to have another one? Wow, it's gonna be a long discussion, man. Long discussion. Alright, so that's the introduction. Kalau gue baca lu punya introduction kayak ngeri banget, bro. Kayak there's so many things yang like, wow, you're there, I'm just here. Man, come Seperti on. itu. But other than that, how are you, man? What have you been up to? Hari-hari ngapain aja, bro, lately? Good question. Ya, adapt lah ya. Pelayanan semua online, khotbah online, meeting online. Banyak adapt, terus banyak ketakutan kan, ketemu orang juga kita agak khawatir, apalagi kita di gereja kan ada aja yang kena, ada yang segala macem, so like kita jaga distance, tapi God has been so good. That's good. Semua dibukain jalan, semua diberkatin, syukur. Alright. How about you? Nah, so far so good. Gue juga lebih, kan gue nggak benar-benar full time juga ya. Indirectly, I have a job juga yang gue jalanin. I'm doing a warehouse, gue main pergudangan. So far so good juga. Masih itu cuma kebanyakan masih work from home, alternate days gue ke kantor. Tapi luar daripada itu, ya pelayanan tetap sama, diffuse, terlibat situ. Kalau diundang khotbah di gereja ABC, I have to do the online recording juga. Iya. And that's about it sih. We're just doing that. And sisanya kebanyakan lagi goes, bro. Wede, bener, asik. Lagi rajin, karena itu menurut gue paling aman at the moment ya olahraga. Dan gue bisa reach out ke people melalui itu juga at the moment. Wow. Gitu. So, ya harapan ke sana lah. Tapi ini hari bukan tentang gue, bro. Ini hari tentang lo. So, gue yang bertanya, bro, ya. Oh, yes. So, gue pengen bertanya yang pertama, bro. Maksudnya kayak, lu udah menuliskan 2 buku ini, bro, ya. Gue percaya, are you planning to write another book lagi? Kalau planning mah ada. Planning kan. Realisasinya nggak tahu. Belum tahu, lama sekali lo. Ada. Tentang preaching to Gen Z. Preaching to Gen Z. Wow. Gue rasa itu bakal relevan banget sih, bro, ya. Buat orang-orang di zaman sekarang. Terutama untuk Gen Z. Kalau nggak terlambat ya. Kalau udah terlambat, generasinya udah berbeda, bukunya udah nggak masuk. Udah nggak masuk.
And gue juga pengen bertanya sama lu, bro. Maksudnya emang Mhm. dari mulai waktu lu kecil segala, emang do you wanna become a preacher? Apakah itu satu tujuan? Oke, one day gue mau sekolah teologi. Gue mau ngambil doktoral di bagian preaching dan teaching juga gitu. Kayak apakah itu sebuah tujuan yang lu udah, waktu lu lagi lahir tuh udah dengar suara Tuhan, kayak oke, anakku Dani, kamu akan Hmm. menjadi seorang hamba Tuhan, seperti itu. Atau bagaimana, bro? I even hate to be a pastor, you know. Oke, that's end our session. Thank you, God bless. Dulu maksud gue ya, Bagaimana? dulu ya. Ya. Kagak mau gue jadi hamba Tuhan mah nggak mau. Apa jadi full Kenapa, bro? timer Ya. gue nggak mau. Karena Oke. my dad itu kan dia punya usaha dan dia bisa melayani Tuhan. So I just wanna be like him. Bokap Ya, gue dia ya. punya usaha rental sound system dan melayani gereja dan segala macam. And ya passionnya di situ segala macam gitu kan. Jadi gue pikir ya oke. Nanti kalau butuh sesekali sekolah-sekolah dikit-dikit ya oke lah. Tapi I don't wanna be a full time pastor at all gitu loh. Gue nggak suka. I don't like the idea bahkan. Ya. You know, cause the image, karena ada orang-orang yang ya pokoknya gue enggak lah, kamsi ada. Tapi kenapa lu end up-nya bisa mau jadi pastor? Di tahap hidup mana, bro? Suddenly lu mulai shift. Nah, singkatnya tuh ya, kan gue Singkatnya nanya lah. Tuhan lu mau gue jadi apa gitu kan? Karena gue nggak tahu. Gue dulu punya cita-cita, tapi nggak tahu. Terus kayak gitu, ada pendeta tua yang nanya waktu itu gue mau kuliah apa. Gue bilang gue mau ambil psikologi, kata gue. Terus dia bilang, nanti kamu jadi ateis lu, kata dia. Tapi dia bercanda ya, dia orang tua yang suka bercanda. Ya gue ketawa-tawa, namanya juga pendeta, kita juga nggak gitu dekat sama dia kan. Terus dia bilang, ini kamu masuk sekolah teologi aja, kata dia gitu kan. Buset kali lu. Baru gue, kan kita habis khotbah, saya ketemu ngobrol, sapa gitu doang kan. Masuk sekolah teologi, buset dah gitu ya. Nggak mau gue mending sekolah apapun literally. But theology. Oke? Gue nggak mau sama sekali. Tapi terus muncul rasa ketakutan yang besar. Ketakutannya gila, yaitu gini. Dan lu kan berdoa. Tuhan, engkau mau aku jadi apa? I will obey gitu kan. Terus pertanyaan di kepala gue, kalau Tuhan mau lu ambil sekolah teologi, lu mau apa? Waduh, mampus. Karena gue nggak mau. Anything but theology. Gue nggak mau. Gue jadi full timer. Ya belajar teologinya oke lah, fun lah, bisa belajar ini itu. Tapi apa punya path hidup kayak gitu? Aduh, nggak mau. Tapi ketakutan itu jadi makin gede lah. Kalau Tuhan mau gimana? Kalau Tuhan mau gimana? Dan kayaknya Tuhan mau waktu itu. Kayaknya makin jelas Tuhan mau. Dan itu pahit. Sorry, itu say. I hate it gitu loh. Tapi makin jelas. Dan what happen next adalah Tuhan lembutin hati. If I call you to be a full-time pastor, what will you say gitu loh. Terus sampai doa gue tuh kayak Tuhan Yesus gitu. Padahal nggak kayak dia lah penderitaan. Tuhan, kalau boleh nih cawan pahit berlalu. Gue nggak mau. Gue ilfil. Gue nggak suka. Kalau boleh Tuhan. Sampai gue cari di UI, ada nggak jurusan teologi di UI? Nggak ada, adanya paling dekat Pancasila gitu kan. Jauh ya. Oke. Ya udah akhirnya kayaknya Tuhan ngarahin jelas, tapi gue sangat nggak mau. Tapi ya udah gue nyerah, ya gue ikut dan Tuhan lembutin hati untuk oke, let's do this gitu. Nah, Dan setelah itu udah masuk, berapa tahun deh? Iya itu 14 tahun lalu lah ya. Wow. Nah, setelah masuk gue cuma nyesel sekali doang. Selebihnya gue berasa this is the best place I can be gitu loh. Di mana talenta, semua pemikiran itu dieksplor. Jadi bisa, wah kalau gue di luar mungkin gue cuma main Dota doang setiap hari misalnya. Gak ada yang salah dengan hal itu. Tapi gue Tapi kemudian gue merasa iya ini the best place I can be ya. Puji Tuhan juga gitu. Sampai sekarang dah gitu dah. Sampai sekarang benar-benar. And gue satu hal yang gue benar-benar menarik banget waktu gue juga liat lu punya YouTube kan kalau misalnya lagi ada kayak share khotbah atau apapun gitu, lu tuh can be very all out banget menurut gue. Dan all outnya tuh to the next level banget dan benar-benar dia tadi balik lagi tadi orang pikir pakai bajunya apa kayak Freddie Mercury itu pakai kumis di orang-orang pikir tuh gue pakai kumis. Gue disengin, gue lagi ngobrol sama leaders di View segala, gue lagi taruh posternya, tiba-tiba mereka bilang, tuh Jaja lagi kumisan. Gue bilang, kayak enggak, itu kan gue bro. Seperti itu. Tapi maksudnya, you really go all out gitu. Dan gue ngerasa, apakah ada suatu pesan nggak di balik itu semuanya? Nah, we should try this, man, one time ya. Waktu itu film Bohemian Rhapsody lagi naik lagi kan. Jadi banyak generasi kan nggak tahu Queen. Gue juga cuma denger familiar lagunya, tapi not a big fan sampai kayak orang lain. Tapi film itu lagi naik, terus khotbahnya itu tentang antinomianisme
kehidupan yang nggak ada law sama sekali, lawless, versus apa namanya tuh, kok gue jadi lupa sih. Satu hyper grace, satu lagi tuh pharisaistic, hidup yang pharisaik banget gitu ya. Jadi apa sih istilahnya, kok gue jadi lupa tiba-tiba. Yang pokoknya harus gini, harus gitu. Tapi itu muna gitu loh sebetulnya itu. Ya, ya, ya. Apalah itu yang namanya. Nah, gimana membahasakan itu dengan elegan? Nah, maka khotbahnya naratif dua tokoh. Satu si Freddie Mercury, satu lagi Captain America. Si Freddie itu represent kehidupan yang, you know, this is my life. I do whatever I want. Itu kan, very free. Kemudian yang kedua si Captain America tuh yang legalistik. Oh, ini salah. Ini. Nah, terus gimana mereka berdua tuh berdialog di khotbah itu. Sampai ketemulah titik tengah. Dia dua-duanya kurang tepat kan. Antinomian, lawless salah. Tapi legalistik, ngejudge, segala macam, itu juga nggak lebih betul. Gimana sih berdamai? Nah, di kisah itu, mereka ceritanya best friend lama yang lagi berantem, berdebat. Sampai akhirnya tuh mereka curhat. At the end yang gue seneng banget. Akhirnya saling terbuka gitu. Bahwa si Kapten gara-gara legalistik, dia bunuh banyak orang yang nggak bersalah. Dengan karakternya. Freddy kena antinomian, dia kena HIV. Dia paid the price. I paid the price. Nah, intinya gitu aja. Gue bingung maksudnya karena kan nggak banyak orang tuh bisa mau. Gue percaya nanti kan nanti orang akan nonton ini mungkin ya, di mana mereka kan lihat orang-orang kayak dari cell group leader yang mungkin mau sharing, atau mungkin orang pengkhotbah dan lain-lain. Mereka kayak sometimes they need some inspiration juga. Mungkin packaging dagingnya itu ada. Cuma sometimes when delivering the message, sometimes kan kadang-kadang kan bisa nggak kena ya. Takutnya kalau terlalu pengajaran banget, jadi boring banget, akhirnya orang pada tidur. Tapi bagaimana you bisa mempackage semuanya ini supaya bisa relevan dan bisa kena kepada sokol jemaat yang ada di sana pada saat itu, bro. Apakah lu ada kayak tips and triknya nggak maksudnya? Terutama kita ngomong konteks secara pengkhotbah dulu di ibadah umum dulu ya. Nanti gue pengen masuk ke cell group leader dan lain-lain seperti itu. Ways or tips of preachingnya lo. Ada nggak anything bro dari pihak lu sendiri gitu? Wow, thank you. Itu pertanyaan yang very foundational. Secara filosofis, kekristenan kita kan berevolusi ya. Yes. Dari abad 18-an, 19 sampai 20 tuh ada evolusi. Yang paling terasa adalah gini loh. Di masa Enlightenment, abad 18 akhir, kekristenan itu fokus sekali kepada verum, the truth. What is true? Wah, hari ini juga gitu lagi ya. Apa yang benar? Apa yang benar? They don't give a heck about your life, about your morality. Itu nomor 2 deh. Tapi your knowledge, your truth, itu pertama. Tapi pegangan mereka pada verum ini hancur waktu Perang Dunia I pecah. Perang Dunia II pecah. Bom atom. Karena mereka lihat, gile bro, ini negara yang paling Nasrani, bunuh orang kayak binatang. What is the problem? Kan mereka claim we have the truth, gitu kan, punya verumnya. Tapi kok hidup lu moralnya kayak binatang gitu loh. Di situ kekristenan mulai berevolusi, masuk pelajaran yang kedua. Now sisi yang lain selain verum adalah bonum. Bonum adalah kebajikan, moral, kebajikan. Jadi mereka bilang, aduh lu jangan banyak bacot deh. Lu ngomong gini bener, gitu bener, gono salah, sesat, bla 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 bla. Aduh, ya itu one thing lah dia bilang. Tapi without a good morality, it means nothing. Kata masa bonum itu. Nah di situ orang mulai masuk ke moralitas. Maksudnya, oke, hidup lu kayak apa? Jangan cuma ngomong ini lebih betul, aliran, denominasi, bla bla bla. Itu masuk bonum. Terus itu berkembang sampai masa posmo. Nah, di posmo berubah lagi sebetulnya sekarang kita ini. Yaitu orang lebih mempertimbangkan apa namanya pulcrum. Pulcrum adalah beauty. Nah, jadi kalau pertama truth, yang kedua soal kebajikan, yang ketiga adalah keindahan, beauty. Jadi mulai memperkenalkan Allah dengan marvelous and beautiful God. Itu the spirit of Christian postmodernity. Nah, sehingga sekarang ini kalau mau menangin orang-orang posmo, ya beauty mesti masuk. Beauty mesti masuk. That's why we think what we dress, we think about our stage, our lighting, our voice, our haircut. I love yours so much by the way. Gokil banget. Thank you.
Nah, jadi itu 3 hal tuh yang mesti kita Oke. pikirin waktu khotbah. Oke, terus lu boleh kuat, very nice. Tapi aplikasi lu gimana? Yap, yap, Gitu yap. kan? Ada yang Hmm. aplikatif baik sekali. Oh, tentang cinta ibu, cara pilih pacar. Oh, bisa very good. Tapi founded in the truth gak? Atau truthnya agak encer. Nah, tapi Ya, yang ya, ketiga ya. jangan lupa, beauty-nya itu muncul nggak? Itu firman kita bagi itu ada beauty. Baru, wow man, this is a beautiful sermon. This is a beautiful God's message gitu. Nah, 3 aspek ini mesti ada di setiap khotbah. Wow. Itu ada apa kayak bobotnya nggak secara rasio? Maksudnya, sometimes kan ada orang ngerasa bahwa ya ini yang kolot mungkin ya. Wah, lalu pakai beauty segala, lu cuma pengen pamerin lah, atau lu pengen cuma begini doang aja lah, performance dan lain-lain. Seperti itu. Ada orang yang ngerasa true tuh jadi very judgy banget seperti itu. Kadang kalau terlalu moral, kebajikan, kayak life applicant-nya terlalu ekstrim, Hmm. kesannya kayak motivator saja lo. Iya. Seperti itu. Itu kan udah kayak klasik yang diomongkan orang. Nah, apakah itu ada kayak porsinya nggak yang semestinya rule of thumb-nya gitu, bro? Rule of thumb-nya adalah stick to the text. Stick to the text. Kontekstual ke arah situ ya. Iya, misalnya dia message-nya Mazmur nih, Mazmur, kayak tadi kan Mazmur. Tapi lu khotbahnya very penuh dengan truth. Ya lu sikat keindahan Mazmur dong. Lu sunat tuh keindahannya. Hmm. Lu ubah jadi Ya, ya. sangat kering dan poin-poin. No, that's not Psalms. Psalms beautiful. So you have to deliver it beautifully, misalnya. Amsal is Hmm. about kebajikan, misalnya kan. Morality, good life, advice, wisdom. Bring Hmm. it that way. Waktu ditarik jadi teologis jadi salah. Ya, 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 ya. So ya paling gampang rule of the thumb-nya back to the text. What text are you preaching from? Kalau itu memang Hmm. ajaran Paulus, ya oke, go for it. Tapi kalau itu Psalms, kalau itu story, let's say it's a story, ya bikin itu bentuknya naratif. Oke. Nah, berarti lu tuh benar-benar lu pikirin semuanya dan waktu lu present pada saat lagi lu preaching tuh benar-benar you can see a different character secara dari konteks background itu sendiri ya, dari lu nya apa yang lu Bener, lakuin. endless kan? Heeh. Wow. Oke. That is interesting, bro. Tapi Nah, dari jadi lu sorry begini. jadi orang kan sering mikir, oh kalau gue tipe pengkhotbah pengajar, gue nggak bisa yang Hmm. lain. Oh, gue rasa Ya. itu salah. Hmm. It's not about you. It's about your message. So, I don't give a damn whether you're a pengkhotbah pengajar, pengkhotbah pemotivator. No, it's not about you. Lu nggak boleh limit the text just because of your inclination. Tapi kalau teks ini beautiful dan lu nggak bawain beautifully, you are not being faithful to the text, gitu kan? Ya. Kalau nih bentuknya pengajaran, tapi lu cuma jadi moral, motivasi, ya juga nggak masuk gitu kan? So, pengkhotbah itu mesti kayak air yang ngikutin wadah. Nah, wadahnya the Bible. Kita kayak air, kita ngikutin bentuknya dia apa sih? Oh, dia begini, siap, ikut. Luas aja, luas. Iya, tapi Just kan like, nggak ya. banyak orang tuh bisa understand karena kan mereka selalu ngerasa nature-nya mereka ya. Karena kan kalau nature orangnya pembawaannya emang pengajar, konteks apapun dibawanya dalam bentuk pengajaran seperti itu. Karena itu karena nggak gampang ya, karena ada sokop mereka mesti dipaksa untuk menjadi bukan diri mereka sendiri. Misalnya orangnya kaku sekali, tiba-tiba lagi ngobrolin tentang Mazmur, dari so beautiful, a lot of poetic dan lain-lain semuanya, kayak gue bukan kayak begitu. Kan akhirnya kan kayak gue susah gitu. Akhirnya dia akan ngebawain semua kitab itu dengan caranya dia sendiri. Nah itu bagaimana bro kalau kayak begitu bro? Nah, memang yang perlu dilihat kan seorang preacher is like a herald ya. Dia tuh, he is not the message. He carries the message, both with her message dan with his life juga kan ya. Yap. Nah, kalau kita jadi penyampai pesan sebuah kerajaan, maka kita pergi kan merepresent kerajaan itu. Kan zaman dulu gitu kan, kita bawa gulungan, kita pergi ke kerajaan lain, kita buka, kita bacain kan. Dan kita harus melakukannya persis seperti yang diinstruksiin. Kalau kagak bisa perang. Ya. Kalau nadanya salah, pronunciation-nya salah, bahasanya seringkali lagi dia harus baca pakai bahasa di kerajaan lokal, kerajaan tamu, bukan kerajaan dia kan. Nah, jadi kan dia mesti ngikutin bawaannya apa dari kerajaan. Kalau kerajaannya lagi ngancem kerajaan sono, maka dia mesti ngancem. Dia nggak bisa sopan-sopan gitu. Kalau dia lagi peace treaty, ya dia harus peace. Pembawaannya, gayanya. Nah, dia submit to the message. That's good.
Jadi the message itu menjadi the core intinya sendiri ya. Jadi kita harus belajari latar belakang daripada penulisnya, dan bukan cuma sekedar itu, kita mesti pelajari ini tonasi karakternya secara pesan ini itu sebetulnya dalam emosionalnya seperti apa, sehingga kita bisa masuk di dalam kehidupan dia dengan cara pandangnya untuk waktu dia menulis, untuk kita bisa menyampaikannya seperti itu ya, kalau gua nggak salah. Is Dan that right memang, or? yes, dan memang much simpler kok than that bahkan lah. Kita lihat baca juga, oh ini lagi nasehat, oh ini lagi encouraging. Kalau encouraging jangan dipakai buat apa, Menghakimi. ngejudge ya, nggak cocok. Ya. Kalau ini buat ngangkat orang, buat meringankan beban orang, ya ikutin aja teksnya kemana, kita ikutin aja alurnya gitu. Ya, 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 ya. Gue pengen nanya bro, kayak maksud seorang Danny gini, lu ngambil doktoral di bagian preaching dan teaching. Biasanya sebelum lu berkhotbah di hari Minggu, biasa apa sih yang lu lakukan bro? Kayak the first step dari zero, oke, gue Minggu di jadwal khotbah di tempat A, for example. Oke, langkah pertama untuk gue prepare tuh apa sih? Sampai menjadi satu pesan secara keseluruhan itu yang padat, yang udah ada komponen dari truth, morality, beauty, segala tuh udah masuk di dalam itu semuanya bro. Stepnya bagaimana bro pertama itu? Wow. Atau tiba-tiba lo langsung dapat revelation, langsung lo berbicara di mana saya, kapan saya bisa itu? Waduh, enggak sih, enggak. Gue stres sekali di persiapan, dan setelah selesai baru tenang. Jadi kalau belum kelar persiapan tuh gue stres, dan gue tulis naskah word by word. Tujuannya supaya khotbahnya bisa dipakai lagi, gitu kan? Kalau ada kan gue lupa nih, gue bisa pakai lagi. Misalnya waktu diminta khotbah kan orang kasih tema kan. Nah ini agak susah. Ini menurut lu gimana ya? Gue juga pengen nanya nih. Ketika kita dikasih tema, maka kita bisa ngelimit kan. Sebuah gereja bisa ngelimit. Yang dia khotbahin cuma tema-tema yang keluar di otak si pendeta itu doang. Yes. Di satu sisi mungkin itu pas sama needs audiensnya. That's right. Tapi sisi lain mungkin dia jadi ada bagian-bagian Alkitab yang mestinya disampaikan jadi enggak. Kalau let's say dalam 20 years misalnya kita tentuin temanya semua gitu kan. Jadi it's very limited, the message itu benar-benar tergantung pada si pembuat kurikulum. Which is belum tentu akhirnya membuka semuanya dari Alkitab gitu kan. Nah, basically bro, kalau dikasih ayat Alkitab itu lebih gampang. Tolong ya, khotbahin Mazmur 14. Nah, gampang. Karena tinggal lihat, oh ini gayanya pengajaran, oh ini penghiburan. Oh ini lagu bentuknya nih, puisi. Oke, so I will make it more artsy gitu ya. Nah, itu lebih gampang. Tapi lebih faithful juga ya. Kalau dikasih tema itu yang paling mabok gue. Mungkin gue mulainya dari sini sih. Ini audiensnya siapa? Gue bakal ngomong sama siapa? Karena itu menentukan banget ya. Bakal arahnya kemana. Terus udah gue pikir, audiensnya misalnya usia sekian, di kota ini, dengan taraf ekonomi segini, dengan pergumulan ini, Sekarang kira-kira dari tema ini, needs-nya apa? Jadi pertama siapa mereka, kedua needs-nya apa? Nah, needs-nya ini, sekarang berikutnya adalah, jadi teks mana yang memberitakan needs itu? Oh, teksnya ini. Misalnya 2 teks, ya udah 2 poin khotbah misalnya nanti. Sebagai anak muda yang bisa bertahan di era ini, 1 harus punya spirit seperti Yusuf, misalnya ya, ketika dia lagi ditekan, dia persevere gitu kan. Nah, tapi yang kedua juga punya spirit seperti Yonatan, yaitu siap fighting sebelum ditantang. Itu 2 poin kan. Ya udah gue pelajari Yusuf, pelajari Yonatan. Terus nanti sermonnya jadi secara kebenarannya, lalu pikir ilustrasinya apa yang masuk. Tentang apa nih? Oh, tentang perseverance misalnya, yang dulu terkenal kita sering pakai Nick Vujicic gitu kan. Persevere nih orang gitu misalnya. Terus tentang siap untuk fight sebelum ditantang. Nah, kita bisa mikirin soal perusahaan-perusahaan yang unicorn, bangkit sebelum ada gimana banget misalnya, atau the rise of Airbnb, bla 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 misalnya. Terus kemudian baru kesimpulannya nanti di mana peran Kristus. Kalau nggak ada peran Kristus cuma jadi pesan moral kan. Oh, makanya lu mesti kayak Yusuf, persevere tapi juga berani. Nah, kalau gitu mah bukan khotbah Kristen, itu mah semua motivator juga bisa ngomong. Cuma based on the text. Ya. Nah, yang terakhir adalah redemption, di mana Christ redemption itu underlie apapun yang kita mau lakuin.
Gimana? Karena Kristus, Yusuf persevere. Karena Kristus, Jonathan fight dan dia conquer gitu kan ya. So Nah, good. itu jadi klimaksnya di Kristus. Gitu, bro. Oke. Keren. Jadi yang tadi pertama kalau gue mau recap, ada lu knowing your audience dulu, knowing their needs, habis itu come back to the contextual daripada teksnya itu sendiri, habis itu lu pikirkan cara ilustrasinya bagaimana untuk bisa mengilustrasikan the relevan dengan keadaan sekarang, baru at the end of the day, the climax point is the redemption of the Christ itu sendiri lah. It's all coming back to Jesus-nya lagi. Gokil. Nah, yang paling Biasa terakhir berapa itu paling lama? susah tuh. Oke. Oh, iya berapa Susahnya lama ya? bagaimana? Susahnya bagaimana, bro? Paling terakhir ini, bro. Lu khotbahin nih, Yusuf persevere. Oke. Apa kaitan sama Kristus? You can persevere without Christ, right? You just need to sabar dan tahan-tahanin. Kan nasihat bisa berhenti. Di mana Kristusnya? Nah, itu yang rada susah tuh. Tapi ya nggak apa-apa, butuh waktu sedikit kita pikir. Ya Yesus juga orang yang persevere. Bahkan sampai di atas kayu salib. Dia tahan semua. So that you can conquer. Nah, jadi jembatan kepada yang kedua kan? His perseverance, not ours. Kan sampai dia bisa jadi pemenang, dan di dalam dia kita adalah pemenang. Nah, kita mesti bawanya di situ kan. Supaya pertanyaannya gini, bro. The most foundational thing in every sermon, who is the hero? Yes. Karena kita bisa terjebak. Yep. Like, you are the hero. You have to do this. You have to fight because you are the hero, gitu kan. Nah, itu bisa salah. Bisa jadi moralisme kan. Atau pendeta. Seumur hidup saya menjaga supaya saya tidak jatuh dosa seksual. Come on, man. Without Tuhan jaga lu, you cannot boast. Yes. Nah, hero must Christ to be the hero. To be the hero. Apakah ini pattern lu nggak sih, bro? Kalau misalnya lu lagi persiapkan, berarti selalu seperti ini. Berarti flow daripada lu punya khotbah itu sendiri bagaimana? Kan karena ada orang kan cara flow-nya beda-beda tuh ya. Ada yang suka, kadang-kadang gue suka itu karena mulai dengan story daripada kehidupan gue terlebih dahulu, habis supaya bisa relate and connect to them dengan reality, baru mulai masuk kepada kayak konteks daripada pembacaan Alkitabnya apa, baru kita ngambil observasi daripada poin itu and coming back to Jesus. Nah, gue suka kayak begitu. Tapi kan setiap orang kan pasti punya gayanya berbeda-beda gitu, bro. Kalau seorang Pastor Denny itu kayak apa, bro? Oke, thank you. Nah, kalau yang tadi gue ngomong itu kan tentang preparation steps kan. Kalau udah soal delivery, maka itu ngomong tentang structure. The structure of the sermon. Nah, itu bisa beda-beda tuh. Ada banyak cara. Ada namanya 3-point sermon, ada namanya 4 pages sermon, ada namanya narrative preaching, ada declarative preaching, ada apa lagi ya? Banyak banget, ada 100-an model struktur. Nah, itu tinggal kita pilih. Kalau contohnya nih, 4 pages ya. 4 pages ini lucu banget tapi gampang diingat nih. 4 pages tuh gini. Satu adalah dia bahas soal the needs in the world today. Kan? Atau the crisis in the world today gitu ya, the crisis. Terus itu kan the present time ya. Yang kedua adalah the crisis in the text of the Bible yang lagi diangkat. Terus yang ketiga adalah the answer in the Bible. Yang keempat, the answer for today. That's interesting. That's so good. Nah, jadi selalu kalau pakai struktur ini, dia selalu mainnya gitu. Satu, dia ngomong, saudara lihat hari ini ada masalah. Kita lagi ditekan, bla 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 bla, cerita masalah hari itu. Kemudian dia masuk ke teks. Sama halnya Yusuf juga. Dia nggak lakukan something wrong at all, tapi dia ditekan, lalu dia explore Yusuf. Terus yang ketiga, lihat jalan keluarnya apa yang Yusuf lakukan waktu diangkat jadi raja muda. Yang keempat baru, for you today, just do this, do this, do this, do this, because Christ do this. Nah, jadi strukturnya selalu 4 pages namanya. Itu contohnya. Jadi itu bisa dipilih, ada 100-an struktur khotbah yang kalau dieksplor, kita nggak bakal bosen, dan audiens kita nggak bakal bosen. Karena setiap khotbah orang bisa nggak ketebak, arahnya ke sini ya, angle-nya begini ya. Padahal itu ada di buku, tinggal dicek. Begini dipakai gitu. Tapi kalau lu sendiri ada preference nggak dengan gaya lu, dengan karakter ya pembawaan lu, atau 100 khotbah gue akan 100 ways of doing it. I'll do it since you are a doctoral dari preaching and teaching. Gua ya punya kebiasaan cari common ground yang pertama. Ya kayak lu bilang tadi kan, common ground banyak ya pastinya. Dengan baju yang kita pakai juga itu common ground. Dengan suara kita, kalau kita suara berat, perlahan, serius,
Atau halo semua, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu semua. Yo, what's up guys? Atau selamat siang. Misalnya gitu ya. And it's like, tapi cari common ground. Personal story is very strong as well. Karena kita cari Ya. common ground dengan cerita kisah kita. Like Hmm. I've been there, done that, Yap, gitu yap. ya, been there gitu kan. Tapi Yap. gua gitu cari common ground. Biar masuknya udah gitu enak. Hmm. That's a Oke. good thing. And you did all Wow. that, man. Your voice, baju, sepatu. When you step on the stage itu ya, orang lihat, oh, he is my buddy. Ini orang gue, gitu loh. Dan itu Praise membantu God, sekali. Ya, ya, Itu ya, membantu ya, sekali. ya. Ya, ya. Tapi ya, I think ya menarik banget sih kalau misalnya lu bahas structure of the sermon sih bisa lama banget ya, itu udah kayak sekolah lagi ya sebetulnya ya. Seperti itu. Nah, itu kan biasanya lu prepare untuk kayak sebuah kebaktian seperti itu tuh berapa lama bro preparation lu bro? Kayak soalnya kan gue perhatiin kalau orang-orang kayak bule ya, gue ngeliat mereka kan ngebeda dengan orang kita ya. Kalau orang Asia kan, wah kayak mesti ditulis word by word, abis itu structural, point out, 1, 2, 3. Bule gue ngerasa tuh kalau khotbah ya cuma bawa satu Bible, udah dia satu ayat, dia ngoceh aja panjang lebar, ngoceh kemana-mana, gue nggak tahu, kayak bisa gitu. Nah itu bagaimana bro? Kayak lu sendiri, preparationnya itu seperti apa? Dan perlu berapa lama gitu maksudnya preparation lu? Memang waktu kita buka Bible, kita ngoceh itu bisa. Tapi itu risky. Ya. Karena misalnya tadi paginya sebelum berangkat, tiba-tiba berantem sama tukang parkir di jalan. And then the whole sermon, the whole mood hancur. Waktu mau khotbah itu, konsen hilang gitu loh. Konsen hilang, Ya. buka Alkitab, aduh, gue udah ngapain khotbah hari ini bisa gitu. Nah, teks tuh Ya. kadang ngebantu kita. Oh, at least waktu gue hilang, ini arahnya bisa ikut-ngikutin. Ya kayak Oke. tadi struktur ditulis tuh kan, oke, page 1, ini page 2, page 3, page 4 gitu kan. Nah, masalahnya gue kan rada nyeni ya, gue rada seniman. Jadi, itu masalah gue gitu. Kalau orang yang technical tuh dia bisa disiplin. Oke, dia butuh 4 jam dalam satu khotbah, lalu jadi, that's good. Ah, ada yang gitu kan. Yap. Tapi gue susah tuh, kalau kagak dapet idenya, news yang dapet, mau duduk lama juga. Aduh, pusing gitu. Iya, 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 iya. Oh, bisa pakai. Lu berarti mirip kayak gue bro. Mungkin karena kita emang, gue kan juga pemusik ya. Jadi ada segi senimannya dikit ada. Jadi buat gue juga ngerasain hal yang sama kan. Dan kalau gue lagi nggak ada mood itu susah banget bro. Dan gue mau disiplinin bagaimana kayak, aduh. Tapi giliran lagi dapet sebuah kayak aha momennya itu bisa lagi mandi, lagi nyetir mobil, lagi ya sekarang gue karena naik sepeda bisa kayak aha dapet itu sendiri. Tapi random banget seperti itu. Ya Iya. makanya gue sih selalu kalau orang bisa dedicate benar-benar full seperti itu. Tapi lu biasa bagaimana bro sampai lu bisa mendisiplinkan diri sampai keluar itu sebuah khotbah gitu? Kalau mungkin buat orang kayak kita ya, take notes every time, everywhere. Ya, ya, that's true. Aha, catat, aha, catat, aha, catat. Pas minggu mau khotbah, udah ada random catatan, ini kayak bisa dipakai, ini bisa dipakai, ini bisa dipakai. Jadi lebih cepat prosesnya. Yes, yes, yes. Iya gitu sih, gue selalu bawa pakai notes di iPhone kan. Oke, wah ini lucu nih, ini bagus nih, ini gitu. Tapi lu abis tuh bener-bener ada dedicate waktu nggak? Maksudnya kayak biasanya gue tuh abis, gue lagi mempersiapkan untuk buat preachingnya ini, gue perlu berapa lama, abis itu langkah berikutnya, apa lu latihan sendiri, ngoceh-ngoceh di tembok, di kaca, dan lain-lain, atau bagaimana? Kalau latihan ngomong sih enggak, latihan ngomong ya. Tapi kalau duduk untuk nulis teks, ya. Jadi abis ide-ide itu random, disatuin gitu kan ya, lalu dibikin jadi sebuah naskah gitu ya. Itu iya, itu duduk. Tapi kalau latihan ngomong lagi, harusnya sih iya kali ya, depan cermin gitu ya, jadi expressionnya benar-benar akurat. Ya kalau you have the privilege of time, wow itu keren. Tapi kalau enggak, ya udah seenggaknya naskah atau enggak poin. Ya tiap orang beda-beda ya, ada yang suka naskah banget, ada yang cuma poin. Gitu. Kalau lu apa bro, kebanyakan bro? Gue ya sebisa mungkin naskah gue. Jadi lu tulis apa yang lu mau ngomong? Yap. Bisa berhalaman-halaman, 5, 6, 7, 8 halaman. Kenapa? Karena ketika naskah itu gue tulis dengan bagus, itu bisa panjang umurnya. Dan itu jadi sebuah naskah yang bagus. Gue bisa khotbahin 5 kali, 10 kali misalnya. Di tempat yang berbeda-beda. Because it is a masterpiece gitu kan. Karena udah dipikirin gitu ya. Jadi hemat waktu gue. Jadi nggak, nanti next time gue mesti siapin lagi gitu. Oke. Oh biasa itu yang lakukan juga ya sementara ini ya, seringnya ya.
Alright. Nah, abis itu waktu kan konteks kita masih tetap tentang kayak orang-orang yang biasa khotbah di panggung segala kan mungkin mereka bisa-bisa kan karena kan gugup ya bro ya mereka udah menguasai Yeah. setelah itu Aha. mungkin udah latihan kalau gua kan lebih seringnya abis gua tulisin juga kayak lu gue tulisin Ah. dan gue buat slides karena karakter gue ini karena Oh kalau iya. udah ngomong suka ngalur ngidul bro. Sama bro. Nah, jadi what keeps me on track itu adalah Mhm. slides dan gue punya tulisan per kata seperti itu. Nah, tapi kan Mhm. karena kan waktu udah naik ke panggung, kadang-kadang kan itu bisa berbeda ya. Lu mesti menguasai Mhm. audiensnya, habis itu lu keberadaan di situ juga dan lain-lain. Itu is not easy juga kan when you preach Mhm. gitu. Nah, lu ada tips and triknya nggak buat orang-orang mungkin yang baru pertama kali mereka gugup dan lain-lain seperti itu? Oke. Ini dari gua doang ya. Nanti lu juga Ya, tambahin kalau boleh ya bro ya. Kalau gua ya, gini, kan dulu nih teorinya adalah jangan lihat muka mereka, lihat their forehead aja gitu ya. Tapi it doesn't work lah. Atau dia bilang perlakukan ya, mereka kayak kambing di sebuah ruangan. Ada itu doesn't work lah I think. Cara kambing. gua adalah kasihan kambing ya. Iya, that's new. Gua adalah Cara lu gini, gimana? bayangin bahwa orang yang lagi lu ajak bicara itu adalah your good old friends. Hmm, Tiba-tiba oke. ada energi yang masuk ke lu gitu loh. Jadi lu bayangin orang ini adalah your old good friends, bukan just old friends, but your good old friends. Dan it energizes you like, hey, like very seneng kita ketemu teman lama, wah Iya, iya, iya. antusiasme segala macam. I wanna share this to you and wow, ada energi yang tiba-tiba muncul gitu ya. Waktu kita ngebayangin mereka adalah teman-teman lama kita gitu ya. Iya, iya, Nah, iya, iya. karena sebaliknya, kalau di otak kita, wah ini orang yang bakal ngeritik gue nih. Pas gue ngomong, Hmm, mukanya begini. Waduh, langsung iya, down. Atau tidur. iya, iya. Langsung down. Iya, iya. Nah, waktu kita pikir mereka itu teman lama kita, waktu mereka begini, ya kita tahu lah teman lama kita juga bisa nggak setuju. Jadi dia tidur, kita tahu lah teman lama kita kan banyak yang bego-bego juga. So, the energy is very strong. Nah, that's mine. How about yours? Kalau gue personally sih secara pribadi, I always look pertama when I go up, kebanyakan gue pasti trying to grounded myself dulu. Hmm. Grounded dengan arti kata gue benar-benar kayak okay, just sit on berdiri, gue take nafas beberapa kali before I wanna preach, before I start praying juga itu gue lakukan. Hmm. Dan biasa gue udah mulai observasi, biasanya nih gue, beberapa orang kan kalau di dalam jemaat itu pasti ada beberapa yang very militan sekali kan. Hmm. Nah, itu menjadi so-called my go-to focus secara tidak langsung. Hmm. Itu yang gue biasa lakukan. Karena kalau gue kadang lihat orang yang cuma selengehan, aduh ngantuk, abis itu udah tidur, mau tidur, dan lain-lain. Semua itu kan bisa bikin kita moodnya down juga, seperti itu. Nah, makanya kalau buat gue secara pribadi, gue selalu melihat pinpoint di kiri kanan, ada nggak orang-orang tuh yang benar-benar lagi on fire. Kayak, kan lu bisa ngerasain lagi khotbah kayak, oh yes, okay, come on, preach it, apa. You can feel that itu. And I'm just gonna look around, gue balik ke dia lagi, lihat ke kanan, nanti balik ke dia lagi. Tapi I will do like this, tapi gue udah ada titik-titik poin-poinnya orang-orang tertentu yang gue udah marking, so-called. Wow. Itu yang gue lakuin. Nah, Tapi di sorry luar, gue nanya. sorry, ya. Mereka tiap minggu duduk di tempat yang sama nggak? Enggak. Jadi gue mesti cari Jadi, orang-orang itu. oh I see. Alright. Gue Wow, percaya this is kayak di cool. setiap ibadah pasti ada orang-orang yang sokot militan yang meresponi itu pasti ada gitu. At the end of the day itu yang gue selalu lakukan kayak gue look for the people karena kan kalau jemaat itu lumayan, kadang susah juga. Tapi gue mulai lihat-lihat makanya waktu gue lagi biasa kan kita sebelum naiknya itu pas kita lagi nyanyi kan. Nah waktu kita lagi naik ke atas mereka lagi pada nyanyi gue udah mulai scouting. While I'm praying inside gue scouting gue lagi ngeliat di situ observing. Nah dari situ gue mulai marking sini oke. Dari situ gue mulai ngobrol. Gue biasa suka interaksi juga ke beberapa orang supaya ada engagementnya ke sana. Tapi yang gue ngerasain yang very powerful adalah tetap preparation sih menurut gue sih. Kalau gue dari gue pribadi ya. Karena kalau gue tuh suka, tapi balik lagi nih gue, cara gue ya. Gue biasa kalau gue tulis panjang lebar di iPad gue suka latihan bro. Oh, Dan waktu wow. gue lagi latihan, gue benar-benar trying to visualize. I pray about it, gue visualize what's gonna happen. Seperti itu. Jadi gue kayak karena portray what's gonna happen, karena gue belajar satu hal ya. Lucunya waktu gue mulai latihan, sebelum preaching itu, gue latihan,
tiba-tiba gue mendapatkan kayak a new revelation aja, bro. Kayak teng, teng, teng. Waktu gue mulai ngomong. Halo, Dan? Oh, yes, yes. Halo, 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 halo. Bisa dengar ya? Ya? Ada kan? Ya, ya. Ada masih. Ya, ya. Nah, itu yang gue lakuin, Dan. Jadi gue seringnya kayak gitu. Jadi gue latihan, gue udah nguasain, waktu gue udah mulai nguasain secara materi, secara visualize, secara audience, dan lain-lain semuanya, itu semua, dan revelation baru, gue catat juga. Setidaknya waktu gue so-called naik, mungkin bisa gugup, moodnya lagi nggak enak, atau kadang-kadang, gue kan pemusik ya, gue paling keganggu tuh dengan pemain keyboard, bro. Kalau ngiringin gue tuh kuncinya miring-miring, nggak jelas, gue pusing. Kayak, iya, iya. it bugs me. Itu gue lagi belajar sampai hari ini, bro, untuk bisa menguasai itu supaya itu nggak mengganggu gue. Nah, tapi karena gue pemusik, kadang-kadang tuh mengganggu, jadi gue ngerasa preparation itu penting banget for me. Jadi itu gue lakuin sih kebanyakan sih, Dan. Gitu. Iya, iya. Jadi ya mungkin beda-beda setiap orang sih ya caranya ya. Gitu. Jadi waktu hal yang unexpected terjadi pun, well, at least kita udah coba, udah rehearse, sudah ada PowerPoint udah jelas gitu kan ya, jadi nggak bakal terlalu beda jauh gimana ya. Iya. Wow, yes. Itu guideline-nya yang biasa gue ngelakuin supaya menjaga aja. Karena kan banyak expect. Boleh, kapan lu khotbah paling zong banget? Like, in the middle of the sermon, like, aduh, gua mau turun, gua nggak mau lanjut. Zong itu pernah tuh. Kalau gue ngerasain tuh respon dari audience jemaatnya sendiri tuh rada-rada bagaimana banget. Kedua, ada beberapa ya antara kadang gue sempat ada kendala sebelum pelayanan, ada cekcok dengan bini gue atau apa, atau kalau nggak kadang-kadang sound systemnya kenapa-napa itu di gereja orang. Aduh, gue juga kayak itu gue pernah ngalami beberapa kali juga, bro. Tapi gue bersyukurnya dengan adanya preparation itu, ya so-called ya we have to deliver the message. At the end of the day, dulu gue terlalu mentingin perasaan orang, bro. Menanggapi komen orang tuh bagaimana dengan apa yang kita khotbahkan. Tapi ujung-ujungnya jadi gue belajar itu kembali ke gue lagi. Bagaimana performa gue. Tapi di satu sisi yang gue lagi belajar sih hari-hari ini untuk ya yang penting I've done my best. Kalau emang gue perlu dievaluasi, gue akan evaluasi. Tapi yang paling terpenting adalah gue bisa melihat ya ujung-ujungnya Tuhan bisa pakai message yang dengan kegalauan gue pada saat itu. When God want to speak to that person, He can speak. Even without me. Seperti itu. Jadi gue mulai merubah mindsetnya aja sih, bro. Gitu, Dan. Itu yang gue ngelakuin. Wow, jadi bisa overcome ya. Even though it's very long, it's very difficult, but wow, thank you. Even though. Thank you. Tapi jam terbang. As time goes by, gue mulai belajar hal itu. Tapi nggak gampang. Benar-benar. Seperti itu. Tapi lu ada nggak, bro? Kok jadi lu yang nanya gue sih? Gue yang lagi nanya. Iya, kan gue juga mau belajar ini. Tapi dari lu sendiri ada nggak sih the do and don'ts yang harus diperhatikan untuk seorang preacher? Gitu. Ntar ya, tadi ini lowbat, makanya gue sambil berdiri karena gue cas. Notes gue ada di iPad. Oke, siap. Tangan gue. Aduh, oke. Let me see. Don't worry, bro. Ini Sims Home ini, bro. Jadi santai aja, bos. Siap. Iyalah. Do's and don'ts ya. Sebagai seorang preacher ada nggak sih kayak ya seorang preacher mesti jangan kayak begini lah karena mesti bagaimana gitu. Iya. Gua nih percaya ya sebuah khotbah dan pengkhotbah yang bagus itu harus ada 3 hal yang bagus nih. Yaitu logos, pathos, ethos. Itu Aristoteles punya kan? Yes. Logos adalah konten lu tuh oke. Isinya, ilustrasinya, pendahuluannya, logiknya. Pokoknya the message is very like, wow, I'm blessed gitu ya. Ini bagus banget isinya. Itu logosnya harus ada. Nah, itu responsibility kita harus research, kita re-evaluate ourselves gitu kan. Nah, yang kedua yang mesti bagus juga adalah pathos. Pathos adalah emosi atau lu khotbah keluarga. Do you love to whom you're preaching? Karena banyak preachers, they don't even care siapa yang dengar mereka. Dan waktu ada sesi tanya jawab, ada audiens coba nanya, jawaban si preacher bisa look down kepada orang itu. As if like, aduh kamu bodoh sekali sih. Secara nggak langsung, gesture, mata dan matanya. Itu jadi jebakan ya. Maksudnya,
Patos itu keluar dari hati kan. Lu sayang nggak sama audiens lu? Lu terharu nggak pada yang namanya the so-called gospel? Kebesaran Kristus. Nah itu patosnya mesti ada tuh. Jadi namanya emotion in preaching gitu ya. Nah yang ketiga itu etos. Etos. Etos adalah lu orangnya kayak apa? Hidup lu kayak apa? As simple as that. Your life gitu khotbahnya. Iya. Khotbahnya bagus tapi hidupnya penuh drama, politik, jelek-jelekin sana, sini, jahat. Semua. Itu tetap memuakan itu loh. Jadi kalau ada partner bisnis kita adalah ngeliat kita omong kosong nih orang. Which is kita bisa begitu kan. Yes. Nah, jadi mesti ya kita mesti pikirnya tiga itu. Ya etos gue gimana ya? Am I being a faithful Christian? Not a faithful preacher dulu lah, faithful Christian dulu lah. Patos gue muncul nggak? Lalu baru logos. Karena banyak preacher dia cuma pikirin logos. Ya, contohnya gini bro. Ini teman-teman preachers. Waktu lu mau naik podium, waktu lu mau mulai share di komsel lu berdoa. Seringkali waktu kita mau kesaksian preaching, kita berdoa buat diri kita. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. So good. True. Gua nggak setuju. Udah cukup selama persiapan lu doa buat diri lu. Waktu lu mau maju, doain buat your audience. God help them, pour your spirit upon them, love them. Fokus ke mereka, jangan fokus ke diri lagi. This is not about your performa kok. It's about they listening to your message. Nah itu misalnya gitu kan. Jadi itu etos, logos, patos yang gua rasa itu do's and don'ts di waktu yang bersamaan. Alright. How about you? Kenapa? How about you? What is your big don't? Lu tembak gue gak kepikiran nih. Karena gue lagi mikirin pertanyaan berikutnya. Ya kalau for me personally sih ya, maksudnya kalau the don'ts-nya itu at the end of the day fokus daripada message-nya itu sebagai seorang preacher itu kemana larinya ya. Seperti itu. Karena to me personally the don'ts never been about ourselves lagi on how to preacher tuh seringkali kan kayak khotbahin atau apapun itu dengan ya pembawaannya mereka sendiri aja, apa yang mereka ngerasain, hidup mereka semua. Tapi that's the undergroundnya cuma itu saja, seperti itu. Betul, men. Kalau gue ngerasanya lebih ke arah seperti itu sih ya, sebagai seorang preacher lah. Dan after that ya don't be fake lah. Maksudnya. Yep. Just be real apa adanya. And kalau gue suka ngomong apa adanya aja. Kayak just be real, gue lagi struggle, gue pernah ngalamin ini semuanya. Kebanyakan karena kan soalnya kan image daripada seorang preacher itu kayak lu ada di awan-awan permai kayak Dragon Ball gitu bro ya. Lu jauh dibanding kita semuanya seperti itu. Tapi I just wanna be real aja supaya bisa connect sama mereka bahwa actually that guy yang di depan sana tuh pernah ngalamin hal yang sama loh. Tapi ternyata Tuhan bisa pakai loh. Gue pikir dia orangnya tuh yang bisa out there. And capek bro. To be frank, menjadi preacher yang mesti so-called perform ya. Itu capek sekali karena ya it's hard. This is journey. It's a journey kan. Iya. Seperti itu. So itu yang gue banyakan lakukan. Just be yourself aja lah. Kalau dalam sebagai seorang preacher itu sendiri. Gitu. Bener. Itu next level man. Next level. Authenticity is next level. Itu gak gampang sih menurut gue sih untuk being real, being authentic ya dalam itu semuanya. It's not easy at all sih. Bener. Gitu. Dan gue pengen tanya juga bro, cara untuk demam panggung tadi itu, lu ada triknya gak sih yang terakhir? Mungkin? Ya gue kan ngebayangin aja. Kalau mereka itu orang-orang yang udah, ya tadi my good old friends lu gitu semua. Kan. Lu masih ada demam panggung gak sih sampai hari ini? Oh iya, sangat. Jadi how do you overcome it, bro? Mungkin salah satunya ini ya, make a good opening. Waktu opening lu itu nggak jebret, lu bakal tegang terus. Karena people are like stick like, oke, mau kemana nih? Tapi waktu opening lu masuk, entah friendly, entah lucu, misalnya a good joke always serves as a good opening. Misalnya karya dengan joke orang ketawa, suasana cair, itu udah nggak terlalu tegang. Karena muka mereka juga udah jadi ringan, tembok pertahanan hati mereka udah turun, jadi ngomong udah lebih enak. Ya kalau lu misalnya teman-teman pendengar juga preaching ya always use jokes lah at the beginning lah. It works all the time, kecuali khotbah kematian. There will be a joke. It's not a joke, but there will be a joke kalau kayak gitu.
Gue perhatiin soalnya kan Joel Austin suka kayak begitu ya, Joel Austin ya. Dia suka start his preaching with the, I want to tell you something funny. Something funny, a funny story today. You always do that gitu. Cuma gue karena miss ya, kayak gitu tuh ada orang yang mikirin kali bro ya. Iya, ada yang bikin ya. Hebat ya kalau kayak gitu. Cuma kalau kita garing juga ya mikirin sendiri terus ya, susah. Nah, waktu lu bikin joke terus nggak ada yang ketawa, lu ngomong. Nggak lucu ya? Gitu, baru pada ketawa semua. Wah, tetap jadi lucu kan? Daripada kita diem, oke, mari kita buka Alkitab. Ya, hancur. Betul. Itu lu sering lakuin gitu ya? Iya, gue sering nggak lucu. Jadi langsung orang pecah gitu ya? Karena hari ini ya, kita kalau serius-serius juga orang capek ya gue rasa ya. Ya, ujungnya klimaksnya kan serius. Cuma kita kan ngebangun dari awal pelan-pelan. Ya, bisa banyak cerita. Ya, salah satu cerita lucu itu ringan. Kalau belum awal-awal udah serius, dalam, penuh hati. The next 30 minutes tuh orang udah rada pegel gitu loh. Dengan concentration span. Tapi ya itu balik kepada inilah ya, personal preference. Personal itunya. Iya. Tapi kalau misalnya dari kayak tips of preaching ini sendiri bro, ada perbedaan nggak sih bro dengan lu tips di cell group dengan konteksnya dengan ibadah umum itu? Persiapan wise ya? Kalau persiapan nggak ada. Persiapan nggak ada. Cuma kalau di komsel itu mungkin attitude yang penting ya. I mean, ketika kita preaching, kita bisa preaching at them gitu kan ya. Tapi ketika di komsel, kita harus talking to them. Jadi kalau kita pakai gaya preaching di komsel, teman-teman kita bisa nggak nyaman. Yes. Aduh, lu preachy banget sih, kita kan lagi nyantai, pada pakai celana pendek misalnya, ya udah persiapannya kan sama. Tapi ya nyantai aja lah, karena kita bukan lagi preaching at them kok. Kita lagi sharing sebagai orang baik. Iya, talking to them. Jadi lebih humble, lebih nggak terlalu serius. Tujuannya cuma satu, supaya jangan sampai itu malah jadi benteng tembok yang bikin kita ditolak. Kalau kita ditolak ya message kita nggak masuk kan sayang. Betul. That is so good loh. Talking to them. Benar-benar just bukan preach to them. Oh, you're the master, man. No, I'm not. I'm learning. Makanya kan gue pengen tahu juga secara preparation itu seperti apa. Karena kan nggak gampang ya. Karena gue banyak orang tuh pengen mulai sebagai ya orang yang sharing di komsel atau mungkin di ibadah gitu. Sometimes it's hard for them gitu. Di luar daripada mereka semestinya masuk ke sekolah teologi atau apapun itu semua. Karena kan mereka kan ada yang gerilya dan autodidak ya, as time goes by seperti itu. Nah, makanya mereka butuh kayak hal-hal seperti ini sangat praktikal untuk bisa mengubah cara mereka dan mereka juga bisa belajar untuk hal-hal yang baru juga gitu. Iya, ada satu sih kalau gua rasa ya, concern gua gini loh. Kekristenan hari ini cuma ngotbahin topik. And it limits God message. Harusnya nih ya, we let the Bible speaks to us. Tapi sekarang ancamannya adalah we decide what the Bible should teach us. We limit based on our own knowledge. Ya, mungkin kita bisa sangat hebat ngelimit, tapi come on man, yang ngomong tuh bukan lu gitu loh. Ini Tuhan yang ngomong. So jangan ikat singa itu. Biar singa itu keluar dan menerkam. The singa singa in Narnia kan, the word of God, Jesus himself. Get loose, buka semua ikatan biar dia keluar. So waktu lu misalnya bawain di komsel, ya coba pikir satu kali, jangan mulai dengan tema at all. Mulai dengan clean slate di sini. You have no agenda, you have no topic at all. Buka ayat and say, okay, gue mau kotain ini. Dan ini. Dan lihat nanti ayat itu menggiring lu kemana. Ya. Nah, jadi clean slate. Kalau nggak sering kalian kita udah presuposisi. Oke, gue mau ngomong soal COVID dan kekhawatiran. Lalu gue pakai ayat manapun buat cari itu. Ya bisa, cuman jangan terus-terusan. Jadi balance kan. Tapi kalau misalnya di ibadah umum bagaimana bro? Lu lebih prefer pakai topical kayak atau pembicara itu oke, topik bulan ini kita ngebahas soal ini. Habis itu atau ya apa yang kita lagi dapetin di tiap minggu ini is a revelation apa ya kita bagikan kepada so-called member jemaat atau apapun, atau bagaimana pendapat lu? Kalau di gereja gua, itu dibiarkan setiap preacher itu bergumul sama Roh Kudus, dan dia nyampein apa yang jadi dorongan Roh Kudus. Jadi setiap jadi minggu ada tema itu bulanannya nggak ada.
paling dalam 1 tahun ada 3 bulan nih ada temanya. Ini bulan keluarga ya, 4 kali bulan. Ini bulan pemuritan ya, ini bulan misi ya, itu full temanya. Tapi selebihnya setiap preachers, oke, whatever God leads you to speak, we are ready to hear, gitu loh. Tapi ada plus minus sih. Kalau udah gue lihat sekian tahun ya, minusnya adalah kadang temanya berulang. Itu lagi gitu loh. Jadi nggak ada yang itu gue bilang yang di bawah shadow tetap nggak kesentuh. Ya. Jadi ya gue rasa mungkin perlu balance ya. Mesti balance ya gitu dan semua ya. Oke. Ada khotbah. Oh ya. Tapi dari lu any last word nggak bro sebelum we end this IG live gitu? Ada any last word dari lu kepada orang preacher out there yang lagi dalam keadaan seperti ini, pandemic atau apapun, atau mereka lagi mau mulai maju untuk bisa belajar, untuk bisa preaching, share the words of God. Any last words from you? Preach with love. Itu banyak orang lupa ya. Preach with love in mind, preach with love in heart. Love kepada Tuhan dan love kepada si pendengar kita. Dan tiba-tiba arah khotbah kita bisa beda banget deh. Kita khotbah itu cinta sama Tuhan, kita bisa nangis sendiri gitu kan. Dan itu kita sayang sama pendengar kita meskipun mereka kayak apa juga gitu ya. Dan teman-teman, ada orang yang preaching harus dari pulpit, tapi ada juga yang off the pulpit. Ya, setiap orang punya perannya. That's okay. Lu bisa one-on-one preaching. Well, that's a preaching as well. Come on. Itu kan, you can preach melalui media sosial, anything, no problem. Tapi ya itulah, preach from love. Ya. That is so good. Keren banget. The way you end it, preach with love in mind and love in your heart as well. Seperti itu. Hallelujah. So, first of all, I just want to say thank you so much, Dan, to be a part of Sim's Home. It's an honor to have you. Dan bisa berbagi bersama-sama. I believe it's gonna bless so many people out there untuk bisa mengerti hal-hal. Nanti gue akan tulis juga nih di IG feed-nya juga, poin-poinnya dan lain-lain semua. I think it's so good. And thank you for becoming a blessing. Keep shining out there, bro. Send my regards to your wife and your daughter as well, bro. Thank you ya. Thank you, Dan ya. Take care, bro ya. For everything, take care, man. Take care. Good It's night. a good time. God bless ya. Good night. Bye-bye. Bye.